Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota ada saya Ella Lailasari, Anggun Anggraini, dan Haris Kristanto. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan mengenai strategi promosi penjualan dengan mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Irfan Nur Arif, SEMM. Apa itu promosi penjualan? Menurut Ciptono, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar sedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ahmdani, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi dapat disimpulkan, strategi promosi penjualan adalah perencanaan serangkaian aktivitas untuk memilih dan pelaksanaan akan cara promosi yang tepat bagi perusahaan. Tak hanya itu, saat melakukan strategi ini, perusahaan juga memperhatikan unsur lain seperti pengaruh produk bagi konsumen dan bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan. Nantinya, strategi ini akan masuk menjadi bagian rencana pemasaran dari perusahaan. Strategi promosi mempengaruhi volume penjualan dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Promosi tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, tetapi harus melakukan upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen menjadi senang dan membeli produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan dapat menjual suatu produk kepada konsumen dalam jumlah tertentu, dan jika suatu produk tersebut sudah memenuhi jumlah yang ditargetkan dari produk yang diperjualkan, maka volume penjualan akan dihasilkan dan tentu saja menguntungkan untuk memberi laba dari pemuasan konsumen. Materi bauran promosi merupakan program pemasaran total sebuah perusahaan yang terdiri dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Terdiri dari periklanan. Advertising merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba, ataupun para individu. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung, tatap muka, agar konsumen tertarik untuk memberi produk yang ditawarkan. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas mendorong entitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan pameran, administrasi, demonstrasi dan sebagainya, juga potongan harga seperti diskon pembelian produk. Faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran. Sifat produk. Jenis produk yang berbeda memerlukan alat promosi yang berbeda. Sifat pasar, jumlah, dan lokasi pelanggan sangat mempengaruhi bauran promosi. Tahap kehidupan produk. Bauran promosi berubah saat produk bergerak sepanjang siklus hidupnya. Selama tahap pengenalan, tujuan utama dari promosi adalah untuk menciptakan permintaan utama dengan menekankan fitur produk. Oleh karena itu, perpaduan antara iklan dan publisitas diperlukan. 4. Ketersediaan dana.
Anggaran pemasaran juga menentukan bauran promosi. 5. Sifat teknik. Setiap elemen dari bauran promosi memiliki fitur unik yang secara signifikan mempengaruhi tujuan promosi. 6. Strategi promosi. Bauran promosi sangat tergantung pada strategi promosi perusahaan. 7. Kesiapan pembeli. Alat promosi yang berbeda diperlukan pada tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Target atau sasaran dalam melakukan promosi. Segmentasi demografi. Beberapa pengelompokan demografi biasanya meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan masih banyak lagi. Dari pengelompokan yang sudah dibuat, kita bisa mengetahui produk yang cocok untuk dipromosikan dan bagaimana cara mempromosikan yang tepat sesuai dengan segmentasi demografi tersebut. Segmentasi geografi merupakan sebuah pengklasifikasian sasaran promosi berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu. Segmentasi geografi juga memiliki fungsi untuk mengetahui kebutuhan dari para sasaran promosi yang masing-masing dari mereka berada di wilayah yang memiliki kebutuhan yang berbeda dan bisa dicocokkan untuk karakteristik produk yang ditawarkan. Segmentasi psikologi memiliki artian untuk mengklasifikasikan sasaran promosi berdasarkan pada kepribadian, kelas ekonomi, dan referensi gaya hidup. Cara yang dilakukan agar strategi promosi bisa menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Pertama, fokus pada solusi. Dengan memfokuskan pada solusi produk atau jasa dari suatu perusahaan, maka strategi promosi yang telah perusahaan rencanakan dapat dengan lancar menarik konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tersebut, karena produk atau jasa tersebut merupakan solusi konsumen untuk menjadi pemecah masalah yang didapatkannya. Yang kedua, mengetahui target pasar. Suatu strategi promosi harus mempunyai tujuan untuk memenuhi target pasar. Suatu pengusaha atau entrepreneur apabila sudah mengetahui target pasar sebelum dia merencanakan strategi promosi yang ia buat, tentu saja pengusaha atau entrepreneur tersebut dengan mudah mengaplikasikan strategi promosi yang telah ia buat. Yang ketiga, memiliki pesan yang jelas dalam menyampaikan produk yang ditawarkannya. Dengan memiliki pesan yang jelas di dalam strategi suatu promosi, perusahaan, barang, atau jasa dapat dengan mudah menarik minat konsumen. Karena di dalamnya memiliki pesan yang disampaikan perusahaan mengenai gambaran untuk suatu produk, agar konsumen tertarik menggunakan produk yang perusahaan buat tersebut. Yang keempat, menyertakan langsung keuntungan produk ke dalam target promosinya. Di zaman sekarang, para customer ingin mengetahui secara langsung apa keuntungan mereka membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ada di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyertakan secara langsung keuntungan produk atau jasanya ke customer-nya agar customer-nya tertarik dan lebih yakin dalam membeli atau menggunakan produk yang perusahaan tawarkan. Di dalam pembahasan yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimana komunikasi pemasaran itu adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar persediaan menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan, promosi tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, tapi juga harus melakukan upaya untuk mempengaruhinya, agar konsumen menjadi senang dan membeli produk yang ditawarkannya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.